Oke, sebelumnya kita udah coba menghandle sebuah event menggunakan JavaScript. Nah, ini ada materi yang ketinggalan di sini. Kita lupa belajar untuk menghandle kondisi menggunakan JavaScript. Oke, sekarang kita bakal coba lihat ke waitress call. Di sini ada if else. Di sini ada conditional statements disebutnya atau percabangan. Di sini kita bisa pakai if, terus ada else juga untuk eksekusi kondisi yang false. Kemudian kita juga bisa tambahin else if untuk menambahkan kondisi lainnya gitu. Sebelum ketika kondisi yang sebelumnya itu false, kita bisa nambahin kondisi lainnya sebelum sampai ke else kayak gitu. Terus juga ada switch di sini yang kita pakai kemarin. Kita bakal coba mulai dari if. Oke. Di sini kita langsung ke contohnya aja. Oke, di sini kita bisa bikin satu file baru aja. Itu misalnya condition.html. Oke. Paham lah ya harusnya dengan konsep kondisi gitu. Jadi sebagai contoh kita bikin dulu aja struktur HTML di sini condition JavaScript. Oke. Lalu kita bikin script di sini. Oke. Contohnya di sini. Kita punya variabel nilai misalnya. Nilainya adalah 80. Oke. Nah, sekarang misalnya di sini gue punya ketentuan nih. Gue punya ketentuan kalau misalnya kalau misal nilai ketentuan nilai misalnya nilainya lebih dari 85 itu A grade-nya. Terus misalnya nilainya lebih dari berapa? 75 itu B. Nah, terus nilainya lebih dari harusnya ini antara 85 sampai 100 gitu ya. Antara 75 sampai 84. Nah, terus ini antara berapa ya? 50 deh, 50 sampai 74 gitu. Itu C dia. Dan sisanya berarti nilainya kurang dari 50 itu dia balikannya D gitu. Sebagai contohnya kayak gini. Oke. Sekarang kita bakal bikin kondisinya. Jadi if untuk bikin kondisi kita bisa pakai if nilai untuk kondisi yang pertama di sini kita bakal bikin kayak gini. Antara 85 sampai 100 gitu. Berarti nilai lebih dari sama dengan, ingat ini comparison, di kemarin kita udah coba
di bagian pengenalan pertama itu ada comparison di sini. Kita ada beberapa yang bisa dipakai. Kita bisa lihat lagi ke sini. Nah, ini ada comparison yang bisa kita pakai. Ada sama dengan atau equal to kalau bahasa Inggris ya. Lalu ini juga sama dengan, tapi dia ngebacanya nilai dan juga tipe datanya. Lalu di sini ada tidak sama dengan. Lalu tidak sama dengannya kita juga ngecek tipe datanya. Lalu ada greater than, lebih dari, kurang dari. Ini greater than or equal to atau sama dengan, kurang lebih dari, sama dengan gitu. Jadi ini bisa kita pakai untuk perbandingan. Oke, balik lagi. Nilai lebih dari sama dengan 85 dan ingat ada logika juga kemarin kita coba di sini ada bilangan logika, ada dan, ada or dan juga ada not gitu. Kita bisa pakai dan untuk ngasih tahu kondisi yang sama. Jadi kan kita ngecek apakah dia lebih dari sama dengan 85 dan juga dia itu juga nilainya itu kurang dari sama dengan 100 gitu kan. Nah, terus kita untuk statementnya kita taruh di dalam kurung kerawal. Jadi di sini if, lalu di dalam kurung itu kondisinya, lalu statementnya atau yang bakal dieksekusi itu yang bakal dieksekusi ketika kondisinya itu bernilai true itu di dalam kurung kerawal ini. Oke, berarti kita bakal coba tampilin dokumen.write dokumen.write nilai nilai Anda A gitu. Oke, ini kita coba lihat dulu nilainya. Misalnya ini diubah dulu jadi 90 deh. Oke, sekarang kalau kita lihat, kita pindah dulu ke halaman kondisi. Condition HTML. Oke, nah sekarang dia muncul nih, nilai Anda A gitu. Karena ini memenuhi nih, dia nilainya itu lebih dari sama dengan 85, terus nilainya juga kurang dari sama dengan 100 gitu. Kenapa kita kasih dan? Karena kita mau cari kondisi nilai yang nilainya di antara 85 dan juga 100. Kalau kita bikin kayak gini aja misal, lebih dari sama dengan 85 gitu. Ketika nilainya kita masukinnya lebih dari 100, itu kan nggak mungkin ya kalau nilai lebih dari 100 gitu. Misal 101 gitu kan. Nilai 101, nah dia bakal tetap tampilin A gitu. Makanya ini nggak boleh harusnya. Jadi kita kasih batasnya di sini. Kurang dari sama dengan 100 gitu. Jadi ketika kita bikin 101 misalnya. Nah, dia kosong gitu. Kenapa kosong? Karena if yang di sini, kondisi if yang di sini itu tidak terpenuhi gitu atau bernilai false. Jadi yang di sini itu enggak dieksekusi. Jadi untuk menghandle nilai false-nya kita bisa pakai keyword else di sini. Jadi setelah kurung kerawal if-nya itu kita tambahin else dan kita tambahin untuk statementnya kita masukin lagi ke dalam kurung kerawal di sini. Oke, sekarang kita bakal tampilin dokumen write line nilai tidak valid gitu. Ya kan, karena 101 kan nggak valid kan. Nah, sekarang dia bakal tampil nilai tidak valid gitu. Jadi karena ini false, bernilai false kondisinya, dia bakal mengeksekusi kode atau statement yang ada di dalam else. Kayak gitu. Nah, sekarang kita juga bisa kasih kondisi kedua nih.
ketika yang pertama ini false, kita juga bisa kasih kondisi yang kedua, yaitu dengan else if gitu. Jadi sebelum else kita bisa tambahin else if di sini. Else if terus sama kayak gini juga. Kondisinya kita kasih di dalam kurung, lalu kita bikin statementnya kita taruh di dalam kurung kerawal kayak gini. Jadi ada else if, terus else gitu. Nah, else if ini kita bisa bikin lebih dari satu. Sekarang kita masukin kondisi yang kedua, yaitu di sini nilainya di antara 75 dan juga 84 gitu kan. Kita bisa bikin kayak gini. Berarti kita bisa bikin kondisi yang sama gitu kan, kayak gini. Nilai lebih dari sama dengan 75, lalu nilainya juga, dan nilainya itu kurang dari 85 misalnya. Oke, paham kan untuk kalau nggak pakai sama dengan, berarti kan kita mau nilainya itu masih kurang dari 85 gitu, belum nyampe 85. Pas udah nyampe 85 dia bakal masuknya ke sini gitu. Jadi dia dieksekusinya dari atas ke bawah gitu. Jadi ngecek kondisi pertama dulu, baru ngecek kondisi kedua. Jika semuanya bernilai false, maka akan dijalankan yang else-nya gitu. Jadi di sini document.writeLine, misalnya nilai Anda B kayak gini. Sekarang kalau kita lihat ini masih tidak valid karena nilainya itu 101. Kalau kita ganti jadi 85 di sini. Nah, ini dia berarti A gitu. Masuknya sudah ke sini 85. Kalau 80 berarti kan di bawah 85 ya. Nah, itu masuknya ke B gitu, ke dalam sini, ke kondisi kedua. Mana kita tambahin lagi ke kondisi yang selanjutnya gitu. Kita bisa bikin else if lagi. Jadi setelah sini kita bisa bikin else if lagi. Else if, lalu kasih kondisinya. Sini nilai itu nilai lebih dari sama dengan 50 ya. Dan nilai kurang dari 75. Sekarang kita kasih statementnya atau yang bakal dieksekusi adalah nilainya C. Kayak gitu. Jadi kalau misal kita kasih 60 nilainya di sini, dia bakal tampilnya C. Kayak gitu. Sekarang terakhir else if lagi, kita bikin satu else if lagi untuk ngasih tahu kondisi yang D-nya, yaitu nilai kurang dari 50 dan nilai lebih dari sama dengan 0 gitu. Kan minimal nilai 0 kan, nggak boleh kurang dari 0 gitu atau minus. Oke, kayak gini dia nilainya adalah D kan. Sekarang kalau kita masukin nilainya 30 misal, nah dia masuknya ke D kayak gitu. Kalau kita kasih 0 dia tetap D, tapi kalau kita kasih minus kayak gini, nah ini tidak valid kayak gitu. Jadi dia ngeceknya berurutan dari atas, dari kondisi yang pertama sampai kondisi yang terakhir. Kalau semuanya itu false, dia bakal ngeeksekusi yang else-nya kayak gitu. Nah, kita juga bisa bikin dia ini sederhana gitu, nggak pakai dandan. Mungkin bingung kalau pakai dandan. Sekarang kita bakal coba
tuker nih posisinya. Jadi daripada bikin dan kayak gini, kita bisa ubah nih. Coba bentar. Jadi kita bisa lakuin kayak gini, sama bikin if juga, if else juga. Di sini misalnya kita bikin kondisinya itu dari bawah gitu. Jadi nilai itu lebih dari sama dengan 0. Pertama kita tentunya harus batasin bawahnya dulu. Oke. Kita batasin bawahnya dulu, terus dan nilai misalnya kita bisa kasih kondisinya kalau 0 itu gitu ya. Nilainya sama dengan 0 itu dia kayak gitu. Jadi kita bisa kasih kondisi di sini misalnya sama dengan 0 dia itu balikin nilainya adalah Oke, nilainya adalah Nah, sekarang kita bikin else if di sini. Terus kita kasih kondisi nilai kurang dari 50 gitu. Nah, kalau kita bisa bikin kayak gini. Terus kita Oke. Kayak gini nggak apa-apa, kurang lebih. Terus else if nilai kurang dari, sekarang kita ngecek itu untuk C-nya itu kurang dari 75. Kurang dari 75. C. Bentar. Oke, sampai mana tadi? Sampai 75C, terus kita bikin else if lagi. Else if nilai kurang dari berapa sekarang? Kurang dari 85. Kurang dari 85 itu nilainya adalah B ya. B. Nah, sekarang kita tambahin lagi else if itu kondisinya adalah nilai kurang dari 100. Kurang dari sama dengan 100. Oke. Kayak gini. Sekarang tinggal else-nya itu tidak valid. Nilai tidak valid. Nah, sekarang kita cek dia nilainya D. Kenapa? Oh, karena kita ngeceknya di sini cuma kurang dari 50 ya. Karena ini minus ya kan, kita jadi jadi kurang dari gitu. Nah, sekarang untuk ngehandle ini biar dia nggak tetap nampilin D ketika minus atau kurang dari 0, itu kita bisa tambahin di if pertamanya. Kita bisa bikin nilainya itu lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0 dan nilai sama dengan 0 gitu. Jadi kita cek nilainya itu apakah dia lebih dari sama dengan 0. Terus kita cek lagi nilainya itu sama dengan 0 gitu. Jadi untuk dapetin nilai kayak gini harusnya.
Oh, bentar. Bentar. Oh, ini tetap harus sih kayaknya, nggak salah. Lupa deh gimana caranya biar bisa gitu. Ini sebenarnya sama aja, cuma dibalik aja. Jadi ini uh, tergantung kondisinya itu. Nggak harus urut sebenarnya dari gede ke kecil atau kecil ke gede. Itu bisa dibikin kayak gimana aja, yang penting kondisinya itu benar kayak gitu. Kalau kalau kayak gini itu berarti salah kan, kita nggak sama dengan ketentuannya gitu. Ketika minus dia harusnya nilainya tidak valid, tapi di sini tampil nilainya D gitu. Berarti ini kondisinya salah kayak gitu. Oke. Kayak gini. Nah, oke. Selain pakai if else tadi kita lihat, kita juga bisa pakai switch gitu. Sekarang kita coba lihat ke sini ada switch. Nah, switch itu kayak kemarin itu cara kerjanya. Dia bakal ngecek nilai yang ada di expression sini berdasarkan case atau kasus yang kita set gitu di sini. Jadi contohnya apa ya? Kita bakal coba kayak kemarin deh. Kita bisa ambil yang kemarin sih sebenarnya. Atau coba yang lain, misalnya switch. Misalnya kita punya agama deh. Agama sama dengan Islam misalnya. Lalu kita coba cek agamanya. Terus di sini statementnya kita taruh di dalam kurung kurawal. Lalu untuk kasusnya atau yang kita bakal cek, kita samain gitu, dia pakai namanya case atau kasus. Nah, case ya misalnya di sini Islam gitu. Terus untuk yang bakal dieksekusi kita pakai titik 2 di sini. Titik 2, terus di sini yang bakal dieksekusi gitu. Ketika case-nya itu sama. Dokumen write line di sini kita misalnya Assalamualaikum kayak gitu. Nah, setelah setelah yang bakal kita ketikin yang bakal eksekusi kodenya, itu kita pakai break. Oke. Jadi untuk ngasih tahu kalau ini udah sama, case-nya udah sama, terus udah dijalanin juga, lalu habis itu kita break, kita keluar dari switch case-nya gitu, kita selesain kondisinya. Oke, kita juga bisa bikin case lainnya di sini. Case misalnya Kristen gitu. Kita Kristen, terus dokumen write line itu apa? Selamat pagi gitu misalnya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat dulu deh hasilnya. Nah, di sini ada Assalamualaikum. Berarti karena kita agamanya Islam gitu. Ini coba kita nggak pakai break dulu deh. Coba kita nggak pakai break. Apa yang akan terjadi? Nah, di sini dia bakal ngeeksekusi semuanya nih. Ketika agamanya Islam, ini dieksekusi, tapi yang Kristen juga dieksekusi gitu. Makanya kita butuh break gitu. Nah, di sini. Jadi ketika kita ganti Kristen di sini, nah dia cuma nampilin yang selamat pagi aja. Oke. Misalnya kita agamanya kita belum
handle nih kasusnya gitu. Misal ada agama baru kan, misalnya apa, menyembah pohon misalnya. Nah, ini kan kita belum handle nih kasusnya kan, Islam dan juga Kristen. Gimana kalau kita kasusnya kayak gini, agamanya kita belum handle. Nah, kita bisa handle pakai namanya default gitu. Jadi kita nggak usah nambahin case baru, kita bisa kasih default. Misalnya dokumen titik write line itu kita tampilin aja halo gitu. Jadi kalau agamanya belum terdeteksi, kita tampilin aja halo gitu. Nah, kayak gini. Atau belum kita handle kasusnya, itu kita bakal panggil yang defaultnya, yaitu halo. Kalau default itu boleh di break, boleh juga nggak di break, karena dia kondisi terakhir. Jadi kalau kita balikin lagi ke Islam misalnya, nah dia cuma assalamualaikum doang. Tapi ketika agamanya itu nggak jelas atau belum kita handle kasusnya, dia bakal tampilin halo. Nah ini konsepnya sama kayak if else, tapi switch case biasanya dipakai buat kondisi atau kasus-kasus yang nyamain teks gitu, biasanya kayak gini. Ya kayak gitulah, kurang lebih harusnya biasanya dipakainya. Atau kita kayak gini bisa coba ngambil hari gitu, hari apa, misal harinya 0 itu berarti Sunday, 1 berarti Monday tuh. Selain teks kita juga bisa nyamain angka sih kayak gini. Pokoknya dia kayak sesuatu yang pasti gitu. Kalau ini kan kita range ya kan, dari 80 sampai 100, 75 sampai 85 gitu, kayak gitu. Nah ini kan range. Biasanya kalau yang range kayak gini atau yang banyak kondisinya kita pakai if else, tapi kalau yang kondisinya pasti kayak gini itu kita pakai switch case, lebih enak kayak gitu. Walaupun pakai if else juga sama aja gitu, bisa juga. Oke, kurang lebih untuk kondisi itu kayak gini cara penulisannya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai sini aja.